Halo pagi teman-teman. Sekarang jam 4.23 ya. Bentar lagi mau sampai ke puncak. Suasana di sini tuh dingin banget. Berapa derajat tepatnya nggak tahu. Tapi kalau lihat dari suhu dinginnya seperti ini, kemungkinan ini bisa jadi 13 atau 12 derajat. Dinginnya nampar banget, dingin luar biasa. Gua mau siap-siap dulu, nanti kita lihat keindahan alam di atas puncak Prau ya. Oke, sampai jumpa nanti di puncak. Pagi guys, sekarang lagi nunggu sunrise dulu. Habis sunrise baru naik ke puncak. Nih udah banyak orang yang sedang hunting, sedang menunggu tuh teman-teman, lihat. Tuh. Nih. Tuh banyak yang lagi nunggu sunrise nih. Di sini juga ada city view, tapi di kamera kayaknya gak kelihatan ya. Di kamera gak gitu kelihatan. Dingin. Ntar kita muncak. Pagi guys, hari sudah berangsur terang, tapi sepertinya kita tidak mendapatkan sunrise yang sempurna ya. Nih di belakang gua itu cuma ada lautan awan dengan mentari ya, sinar mentari dari matahari. Seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat dari kamera ya, penuh dengan awan. Terus di sebelah sana itu ada Sumbing. Di sini Sumbing dan Sindoro ada di sini yang ketutup awan. Semoga nanti ke atas itu kita bisa dapat view yang lebih baik lagi. Kita lanjut ke atas puncak. Ini lagi sama Ko Along. Ko Along juga lagi nunggu sunrise. Tapi sepertinya kita tidak mendapatkannya. Masih ada lain hari. Kita lanjut ke puncak. Halo guys. Nih lagi di atas ketinggian. Sangat indah ya. Ini Sumbing, ini Sindoro. Lautan awan menyelimuti seluruh pemandangan di sini. Terus sunrise yang kita dapat itu tidak sempurna karena ketutup dengan awan. Tapi sangat indah ya. Luar biasa. Halo guys. Sekarang kita lagi mau menuju ke puncak Prau. Hari sudah mulai terang. Cuaca hari ini sangat indah, tapi indah dengan ditemenin awan yang sangat banyak, sehingga sunrise yang kita tunggu belum sempurna. Masih ada hari lain. Kita sekarang lanjut ke puncak Prau. Di sini savananya cukup luas ya, luar biasa. Teman-teman, savana di sini luas ya. Dan kalau kita dari jalur Dieng itu lewat sini itu jauh lebih landai daripada dibandingkan dengan Tapak Banteng ya. Tapak Banteng itu treknya lebih pendek, tapi tanjakan tangganya sangat banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari yang landai, boleh via Dieng. Hanya saja via Dieng itu dia treknya agak panjang. Tapi kalau buat pemula untuk jalur yang landai itu sangat cocok. Jadi teman-teman bisa lewat Dieng. Perjalanan ke puncak Prau masih sekitar kurang lebih 5-10 menit lah, tergantung fisik masing-masing orang. Sampai ketemu di puncak Prau. Seperti ini ya guys untuk savananya. Jadi kalau dari Dieng ke arah puncak Gunung Prau itu jauh lebih dekat. Tapi kalau mau ke base campnya Tapak Banteng itu jauh lebih jauh ya, muter. Ini tuh lagi jalan berdua sama Ko Along. Luar biasa keindahan Nusantara. Tuh. Teman-teman sudah sampai di puncak Prau. Teman-teman lihat keindahan di sebelah kiri. Tuh, di sana ada Sumbing, Sindoro. Kalau nggak salah ini Bismo kayaknya. Ini Gunung Prau, ramai banget. Tuh.
antri sampai antri buat foto. Dokumentasinya sampai foto-foto nih. Udah berkabut guys. Nih teman-teman lihat. Tuh. Mending dapat duit, nih dapat kabut ya. Iya, dapat kabut. Nggak dapat sunrise. Dapatnya kabut. Padang savananya luas. Bisa juga dipakai untuk tempat camping ya guys. Di sini ramai banget sekarang. Tuh teman-teman lihat. Masak Indomie guys, mie goreng dari Ko Along. Punya saya minyak udah habis. Kemarin baru bawa 1 bungkus saja. Semalam juga makannya kenyang banget. Ada dari tetangga-tetangga, ada sosis lah, ada nugget lah, lengkap pokoknya, mantap. Kenyang banget kemarin. Iya, semalam makan sampai benar-benar kenyang banget. Pertama kali daki gunung dapat makanan banyak gitu. Iya. Masak Indomie. Nah bro, tangkap ya. Oh, iya. Ntar kita lanjut. Habis beres-beres guys. Sekarang lagi mau turun ke bawah. Tuh sumbingnya cuma kelihatan dikit. Hari ini kabutnya tebal banget. Jadi gak bisa lihat keindahan. Tadi pagi sunrise saja juga tidak sempurna karena ketutup awan mentarinya. Ya paling cari waktu lah, ngulang lagi ke sini. Udah mulai banyak yang beres-beres turun. Kita turun tetap lewat tapak banteng. Udah, kok berasa berat ini tas. Kita lanjut nanti ya. Teman-teman, lagi istirahat. Sekarang lagi di warung yang kemarin istirahat ya. Nih, dari ketinggian warung ini ya. Warung Zainab. Warung Zainab. Warung Singgah Zainab. Nah, di situ ada tuh. Nih. Tuh, mie kuah 10.000, mie telur 15. Nih, ada harga-harganya ya. Jadi, mau makan di sini itu aman. Tidak perlu takut harga mahal. Terus di sini dari ketinggian 2000-an. Nih. Suasananya indah. Suasananya indah ya. Oke banget. Hanya saja kalau mau ke atas itu ya harus ada perjuangan. Ada pengorbanan lah, baru ada hasil. Masih ya teman-teman, sedikit informasi. Kalau sudah turun dari Gunung Prau, kita harus kembali lagi ke tempat registrasi untuk laporan ya bahwa kita sudah turun. Jadi nanti akan dicap bahwa kita sudah turun. Jadi dari pihak registrator juga sudah tahu keberadaan kita. Nih, saatnya berpisah dengan Ko Along. Ya, kita lagi plan untuk ke Sindoro. Semoga bisa jadi. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ya. Lain waktu. Oke, guys, habis mandi terus gua langsung ke Jalan Raya Dieng ya. Tadi minta tolong ojek boncengin ke depan ya. Nah, terus tadi sempat di depan Jalan Raya ini gua mau naik mikro ya. Ini mikronya, tapi ditawarin sama sopir pick up sampai Mendolo 30.000 per orang. Nih. Halo teman-teman, sekarang pick up yang tadi dinaikin tuh udah jalan. Ini bersama Pak Supri. Pak Supri. Nah, Pak Supri ini
ada jasa antar jemput terminal di daerah Wonosobo. Jadi kalau teman-teman butuh pick up, rame-rame mau cari pick up, misalnya datangnya pas sampai sini sore ke kapanpun, itu Pak Sutri itu siap untuk Pak Supri. Pak Supri siap untuk melayani untuk antar jemput. Nggak cuma pick up, teman-teman juga ada yang Grand Max, Luxio ada. Oh, kalau misalnya Yang tertutup, pokoknya hubungi saya. ya, jadi teman-teman bisa kontak sama beliau ya, Pak Supri. Pak Supri. Nomor telepon HP WA 085 085 292 292 628 628 943. 943. Itu ya teman-teman. Ya. Jadi diingat save kontaknya. Kalau ke daerah Wonosobo, Dieng, silakan kontak beliau. Kalau melayani Sindoro, Sumbing, Perahu, Kembang, Bismo. ya itu teman-teman ya. Semua basecamp apa alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya mau cari informasi tentang chip apa segala macam, Bapak Supri Saya, juga bisa ya, bantu. Jadi teman-teman ingat ya, save nomor kontaknya. Jadi supaya memudahkan teman-teman kalau datang ke daerah Dieng, tidak perlu khawatir, tidak perlu pusing dengan akomodasi apa segala macam, bisa disiapin oleh Pak Supri. Yang penting di kontak. Termasuk bisa tidur rumah saya kalau Ya. maleman. Ya, kalau misalnya mau Paling kebersihan nggak bayar. Ya. Teman-teman mendaki. Nah, jadi teman-teman itu ya. Tapi untuk Pak Supri dia tidak hanya melayani antar jemput untuk yang hiking. Jadi kalau misalnya yang mau pakai wisata juga ada ya Pak ya? Ada. Nah, pakai wisata juga siap. Jadi yang penting harga cocok, gas ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Amin. ya di save nomor telepon Pak Supri. Teman-teman, gue sekarang sudah ada di Terminal Mendolo, lagi makan soto di warung nasi Games Bu Lestari. Sotonya 12.000, tapi tadi ada tambah dadar jadi 15.000. Seperti ini. Nanti arah pulang gua naik bus Rosalia Indah. Dan kapasitasnya itu 28 kursi, 28 orang ya. Untuk tiketnya itu 210.000. Jadi kalau kemarin kan kupu-kupu, hari ini Rosalia Indah. Mencoba yang berbeda. Oke, gua makan dulu. Enak sotonya. Teman-teman kalau ke Terminal Mendolo boleh makan di tempatnya Bu Lestari. Sotonya enak. Teman-teman, sedikit berbagi info di daerah sini itu, yaitu Terminal Mendolo ya. Itu ada ruangan tempat untuk para pendaki. Nah, ini teman-teman lihat di situ ya. Di sini itu ada tertulis yang sebelah kanan ini itu ruang istirahat pendaki. Ruangnya seperti gimana kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman itu datang terlalu pagi untuk naik bus atau sebaliknya, itu bisa istirahat di ruangan begini. Jadi ini adalah ruang untuk istirahat para pendaki ya. Nih ada cewek ada cowoknya. Jadi kalau teman-teman ke Mendolo itu tidak perlu khawatir kalau datang terlalu malam ya. Terus untuk terminal ini itu cukup bagus ya. Dan yang para pedagang di sini itu juga makanannya juga harganya masih cukup terjangkau. Terus terminal ini cukup oke ya, teman-teman lihat sendiri. Sepertinya terminal ini ada dilakukan pemugaran sih. Kalau gua lihat dari segi bangunannya ya. Terus di sini tuh adalah deretan untuk bus. Nah, gua ambil Rosalia Indah. Rosalia Indah itu di sini. Jadi nanti akan naik dari sini ya. Rosalia Indah itu harganya beda, lebih tinggi dia daripada kupu-kupu Ayu. Kalau kupu-kupu Ayu itu dia 160.000, itu ada kapasitas sebesar 34 orang dewasa ya. Kalau untuk Rosalia itu 210, itu berkapasitas 28 orang. Terus tadi gua ada iseng-iseng nanya yang punya chip,
Kalau kita naik jeep start dari sini ya, start dari sini dan tidak ngejar sunrise, ada pergi ke sekitar 5 lokasi wisata itu harganya sekitar 1,2 juta. Yang mana tahu teman-teman mau start dari Mendolo, teman-teman bisa pergi dari sini, start dari sini ya. Ini ya guys, di sini sampai di sini pun ada nasi padang, luar biasa. Itu ada tulisan food court pengendapan agen bus. Nah, ini yang tadi gua bilang nih, semua deretan agen bus, makanan semua ada di sini. Ini kayaknya sepertinya gedung lama mungkin ya. Terus ini mungkin habis modernisasi jadi baru. Terus yang ini jual mie ayam. Mie ayamnya ada 5 varian ya, 5 macam topping gitulah. Jadi banyak pilihan. Di sini makanan juga banyak. Dan makanan di sini itu untuk harga masih tergolong terjangkau ya. Jadi di sini itu harganya bukan harga yang sangat mahal enggak, tapi harga yang masih cukup ekonomis untuk kita makan ya. Jadi oke banget, dan makanan di sini enak-enak juga. Ya. Teman-teman, sedikit info ya. Ternyata di sini itu hampir semua agen bus itu ada jurusannya ke arah Tangerang ya. Terus di sini itu semua agen bus satu-satunya yang punya sleeper itu hanya Sinar Jaya. Itu Sinar Jaya. Nah, ini Sinar Jaya nih. Ini banyak Sinar Jaya. Jadi bus yang hanya ada sleeper itu Sinar Jaya. Selebihnya semua eksekutif ya. Oke teman-teman, untuk unitnya itu seperti ini tempat duduknya. Jadi untuk kelasnya itu tinggi. Jadi tinggi ya. Terus di bawah ini kolong ini sepertinya untuk tempat sepatu. Ini jadi sepatu di sini ya. Seperti ini. Bus meninggalkan terminal Mendolo untuk tujuan terakhir ada di Pasar Kemis. Estimasi waktu itu sekitar jam 4 atau jam 5 pagi baru bisa sampai. Perjalanan sekitar 12 jam sampai 12 sampai 13 lah. Mungkin paling lama 14 jam ya. Nah, ini tempat sepatunya ya, seperti ini. Tuh, ada tertulis tempat sepatu atau sendal. Bisa ditutup, kaki kita taruh di atas ini ya. Halo teman-teman, selamat malam. Sekarang lagi ada di poolnya Purwokerto Rosalia Indah ya. Di situ ada tertulis tuh. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak. Itu ada tertulis Kantor Perwakilan Purwokerto Rosalia Indah. Jadi sekarang kayaknya lagi checkpoint kayaknya. Terus bus yang kita naiki itu 336 ya. 336 ini ada beberapa unit. Nah, yang ini ke arah Pasar Kemis 336. Sekarang kemungkinan lagi checkpoint. Terus untuk Rosalia Indah ini untuk kelasnya itu sangat oke menurut gue ya. Terus untuk kapasitas ini ada 28 kursi. Dan posisi untuk duduk itu nyaman dan dia ada tempat untuk sepatu ya. Jadi cukup nyaman untuk mobilnya. Kita lanjut nanti ya. Halo teman-teman, malam. Sekarang lagi nunggu di pinggir jalan ya, daerah Aji Barang. Tadi ada penumpang katanya ketinggalan di agen Aji Barang. Ini nggak tahu ini bakal berangkat sekarang apa gimana. Tadi sempat ketiduran jadi gak tahu ya. Semoga semua lancar ya. Karena tadi lihat map di daerah Brebes katanya ada kemacetan yang cukup parah ya. Halo teman-teman. Sekarang lagi di Brebes, lagi istirahat makan ya. Sekarang jam berapa gua gak tahu. Gua gak lihat jam. Ini busnya berhenti di sini Rosalia Indah, dan di sana masih ada 3. Jadi kita makan di sini nih. Aduh, perjalanan yang melelahkan ya.
perjalanan yang jauh. Cuaca malam ini bagus. Coba kalau semalam sebagus ini. Wah, di atas gunung enak. 323. Ini 386. Sekarang mau makan dulu. Ya. Makannya nih prasmanan. Oh, cari toilet dulu.